Ratusan massa aksi yang terdiri dari akademisi, mahasiswa, dan aktivis masyarakat di Sumatera Barat bersatu menggelar aksi penyelamatan demokrasi dan keadaban negara yang bertajuk Ibu Pertiwi Memanggil, yang digelar di depan kantor Gubernur Sumbar pada Rabu sore. Dalam aksi tersebut terlihat sejumlah pentolan dosen yang dulu dikenal sebagai aktivis reformasi 98 seperti Hari Effendi Iskandar, Charles Simabura, Miko Kamal, dan penantang tangguh rejim rekayasa demokrasi Ferry Amsari. Pada aksi tersebut secara bergantian melakukan orasi bersama para orator mahasiswa dari perwakilan universitas di Sumatera Barat, dengan lantang berteriak melawan penguasa oligarki anti-reformasi. Hidup mahasiswa! Kawan-kawan, bumi putih rakyat melihat politik untuk babi yang tengah dibenarkan oleh Jokowi. Politik untuk babi untuk kepentingan oligarki. Usai berorasi, dipimpin oleh Guru Besar Dosen Fakultas Pertanian Universitas Andalas Profesor Rudi Febriamansyah, menyampaikan pernyataan sikap yang terdiri dari 8 tuntutan. Di antaranya mendesak Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera melakukan hak angket guna mengusut tuntas dugaan kecurangan yang terjadi dalam pemilihan umum tahun 2024. Menolak segala upaya untuk menghidupkan kembali dwi fungsi ABRI dan mendesak larangan bagi anggota polisi dan TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil. Mendesak Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera melakukan hak angket guna mengusut tuntas dugaan kecurangan yang terjadi dalam pemilihan umum tahun 2024. 2. Mendesak perlunya perubahan dan penyempurnaan dan pembentukan undang-undang pemilu dan pemilihan presiden, lembaga kepresidenan serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya guna mencegah konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power, dan praktek-praktek negara yang tidak lagi menghormati nilai-nilai etika, moral, dan keadaban. 3. Menegaskan perlunya penyelidikan yang adil terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dalam proses pemilu. 4. Mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang memanfaatkan situasi bergejolaknya harga kebutuhan pokok masyarakat untuk keuntungan pribadi. 8 tuntutan itu intinya adalah mengharapkan kepada pemangku kekuasaan di Republik ini agar mengelola negara itu berdasarkan pada nilai-nilai keadaban. Ada nilai-nilai keadaban itu ada nilai kebenaran, ada nilai etik, ada nilai moral, ya, yang itu semuanya kan sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Mestinya pemangku kekuasaan di Republik ini mempertimbangkan hal-hal, bukan tidak hanya sekadar mempertimbangkan, tapi menjalankan apa yang sudah digariskan dalam undang-undang. Jadi itu yang kita harapkan, dan kita turun ke jalan ini untuk mengingatkan pemerintah pusat, ya, untuk bersama-sama mengelola Republik ini. Biarkan kita bersama mendorong ada oposisi, ya, mendorong ada pihak yang memberikan check and balance sehingga kemudian kekuasaan tidak berjalan sewenang-wenang karena tidak adanya oposisi. Begitu juga kita melihat adanya praktik politik yang sudah mengarah ke politik dinasti, oligarki. Ini sesuatu yang tentu mesti kita harus kawal, ya, sehingga kemudian tidak berkembang biak sampai ke level pemerintahan yang paling bawah. Randi Eka Putra, Padang TV.